Selamat pagi anak-anak kelas 5, apa kabar? Hari ini kita belajar kembali ya, berjumpa lagi dengan teacher melalui pembelajaran online-nya. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran subtema 3, pelajaran 3 dan 4. Hari ini yang akan kita bahas adalah PKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu halaman 86 mata pelajaran PKN ya. Dalam pelajaran PKN hari ini kita akan belajar menjelaskan kebersamaan dalam keberagaman. Kemarin keberagaman yang sudah kita pelajari yaitu keberagaman suku, budaya, ras, agama ya. Kemudian alat tradisional, pakaian daerah, tari daerah dan sebagainya. Nah, di sini kita akan belajar walaupun kita itu memiliki banyak sekali keberagaman suku, tetapi bangsa Indonesia tetap satu ya, seperti yang digambarkan dalam semboyan negara kita. Semboyan negara kita semuanya sudah tahu ya. Apa? Siapa yang ingat? Benar sekali ya, semboyan negara kita yaitu semboyannya yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Walaupun kita itu berbeda, kita tetap satu ya. Ini semboyan Bhinneka Tunggal Ika, lihat pada halaman 86. Di situ ada gambar lambang negara kita, burung Garuda Pancasila. Nah, di bawah kaki burung Garuda Pancasila itu ya, di sini ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, itu ada di pita yang dicengkram oleh kedua kaki burung Garuda. Di situ dituliskan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu juga ya. Itu arti dari semboyan negara kita. Nah, semboyan negara kita ini sebenarnya itu menggunakan bahasa Sanskerta ya. Didapatkan dari kitab yang namanya Kitab Suta-Soman. Di situ dapatnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika karangan dari Mpu Tantula ya. Nanti untuk lebih lanjutnya kita belajar pada pembelajaran berikutnya ya. Nah, jadi walaupun kita itu berbeda tetapi kita tetap satu juga. Oleh karena itu kita harus selalu semangat dalam kebersamaan dan keberagaman. Itu harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Bagaimana caranya? Cara mewujudkannya itu ada di halaman 87, lihat di situ ya. Di situ persatuan dalam keberagaman budaya. Cara yang akan kita lakukan misalnya rela berkorban demi tanah air. Kita harus menghormati kebudayaan orang lain walaupun beda dengan kita ya. Terus adanya semangat cinta tanah air. Contohnya apa? Menggunakan dan membeli produk-produk buatan Indonesia. Itu contoh dari cinta tanah air. Terus pada saat diskusi kita hargai pendapat orang lain. Menjunjung tinggi sikap tenggang rasa, toleransi, menghindari perpecahan, dan saling tolong menolong. Itu contoh-contoh cara mewujudkan semangat kebersamaan dalam keberagaman di dalam kehidupan sehari-hari. Atau di situ juga ada gambar contoh ya. Melakukan musyawarah, menentukan ketua regu pramuka, menolong korban bencana dengan ikhlas. Nah, itu juga merupakan contoh dari perwujudan kebersamaan dalam keberagaman di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di halaman 92 itu pelajaran PKN juga, itu contohnya ya, contoh kita mencerminkan kebersamaan ya yang diwujudkan dalam gambar. Di sini dicontohkan belajar tari tradisional di sanggar tari. Nah, di sini ada si Deli, Nina, dan Lani. Itu kursus tari tradisional ya. Mereka belajar tari pendek ya. Nah, itu merupakan contoh dari perwujudan penerapan Bhinneka Tunggal Ika ya dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga di situ di sanggar itu mereka belajar tari serimpi dari Jogja ya, kemudian tari saman dari Aceh, tari jaipong,
dan di situ juga mereka belajar tari-tari yang lainnya juga. Nah, itu merupakan contoh dari penerapan kebersamaan dalam keberagaman, ya. Nah, jadi untuk PKN-nya sampai di sini saja dulu. Selanjutnya kita belajar IPS. Kemarin kita sudah belajar tentang pembangunan sosial budaya. Hari ini kita akan mempelajari contohnya. Lihat pada halaman 88, ya. Di situ salah satu contoh pembangunan sosial budaya. Jadi hari ini kita mempelajari contohnya, yaitu dijelaskan dalam teks ini, ya. Dibacakan. Salah satu wujud kebersamaan dalam keberagaman adalah saling tolong menolong, ya, dan bekerja sama. Bentuk tolong menolongnya misalnya membangun sarana umum secara bersama-sama. Semangat kebersamaan dalam keberagaman itu merupakan contoh upaya pembangunan sosial budaya, ya. Nah, salah satu contoh di sini adalah organisasi sosial yang terbentuk dan disebut koperasi unit desa. Berarti di desa, ya, nah, ya, contohnya, ya. Kita di sini diambil contohnya organisasi yang ada di desa, yaitu koperasi unit desa atau KUD. Nah, KUD di sini itu adalah koperasi yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pertanian, ya, karena di desa itu banyak sekali masyarakatnya bekerja sebagai petani, ya. Nah, di koperasi ini bisa dilakukan usaha simpan pinjam, penyediaan sarana pertanian, dan memasarkan produk. Jadi petani di desa ini misalnya dia tidak mampu, bisa pinjam modal di koperasi desa ini, ya. Kemudian menjual hasil panennya di sini bisa. Kemudian membeli alat-alat pertanian di sini juga disediakan. Itu contoh dari pembangunan sosial budaya yang diambil di desa ini, ya. Jadi dengan dibentuknya KUD itu masyarakat, taraf hidup masyarakat di desa itu semakin meningkat. Itu tujuan dibuatnya KUD, koperasi unit desa. Ini salah satu contoh yang diambil dalam pembangunan sosial budaya, ya. Kita lihat lagi halaman 94 itu bagaimana cara mengembangkan potensi diri, ya. Di sini dijelaskan kalau kita punya bakat, kita harus kembangkan. Contohnya, ya, kalau di sini ini seorang anak yang mempunyai bakat melukis, ya, dia ikut menyalurkan bakatnya, kepandaiannya itu di Sanggar Seni Lukis yang merupakan organisasi budaya. Tadi kalau KUD tadi organisasi sosial, ya, sedangkan organisasi budayanya contohnya di sini disediakannya sanggar, tempat menyalurkan bakat. Nah, di sini diambil contoh seorang anak yang punya bakat melukis, dia menyalurkan bakatnya itu dengan ikut di sanggar budaya yang namanya Sanggar Seni Lukis. Di situ dia bisa menuangkan kepandaiannya. Misalnya juga ada anak yang pintar menari, ya, dia menyalurkan bakatnya dengan ikut sanggar tari. Itu namanya contoh dari organisasi pembangunan budayanya. Kalau KUD tadi sosialnya contohnya, ya. Kalau budaya di sini seperti ini. Seperti pada halaman 94. Paham, ya? Jadi untuk IPS-nya cukup. Lanjut adalah pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia kita lihat pada halaman 97, yaitu membuat naskah dan sketsa alur cerita iklan. Nah, kalau dia dalam bentuk buku berarti digambar, berarti iklannya dalam bentuk iklan apa? Iklan media cetak, ya, karena dia digambar di buku. Katanya bagaimana membuat sketsa alur cerita dengan misalnya belajar secara individu, bisa juga dengan kelompok. Nah, bagaimana? Yaitu lihat halaman 97. Yang pertama, kita siapkan alat tulis dan kertas untuk menggambar sketsanya dulu, ya. Kemudian kita baca kembali naskah iklan yang mau kita buat itu apa. Kemudian juga menentukan adegannya apa, ya. Setelah itu
buatlah dialognya. Seperti contoh pada halaman 97 adegan 1. Nina dan teman-teman mendiskusikan lagu yang akan mereka bawakan pada lomba paduan suara. Ini biasanya secara berkelompok ya, kalau misalnya dia diskusi seperti ini. Kemudian yang kedua, Nina dan teman-teman berlatih pada paduan suara di sekolah. Ketiga, adegan kelompok Nina tampil pada lomba paduan suara, mereka mengenakan pakaian daerah. Keempat, adegannya kelompok Nina memenangkan lomba paduan suara. Nina dan Tony mewakili kelompok menerima piala. Jadi intinya kalau kita mau buat iklan berdasarkan sketsa dan alur, kita pertama gambar dulu ya. Setelah digambar, baru kita ceritakan isi gambar itu tadi apa. Itu intinya ya untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Sepertinya habis ya pelajaran untuk 3 dan 4 ya. Cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan